zaman teknologi digital yang canggih ini, media sosial bukanlah hal yang asing bagi kita. Hampir seluruh manusia di dunia ini merupakan pengguna media sosial. Pada tahun 2024, di Indonesia sendiri, pengguna media sosial telah menyentuh sebanyak 191 juta pengguna. Itu sekitar 73,7% dari total penduduk di Indonesia. Dan ini tersebar di semua platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Tentunya hampir setiap hari kita menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi, mencari informasi dan hiburan, membagikan foto dan video, untuk berbelanja online mungkin, dan lain sebagainya. Selain itu, data dari rri.co.id menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan sumber hiburan. Atau itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan, yaitu scrolling. Sampai-sampai scrolling itu sudah menjadi budaya yang melekat pada beberapa dari kita. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga masih memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah masih banyaknya konten-konten yang kurang berkualitas bersebaran di media sosial. Contohnya seperti informasi palsu atau hoax, konten negatif, dan konten-konten yang toksik. Ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan sosial pengguna. Apalagi setiap hari beberapa dari pengguna medsos ini melakukan scrolling menggunakan perangkat mereka, mengonsumsi berbagai konten random yang muncul di beranda mereka, entah itu baik atau buruk. Tanpa disadari, bisa-bisa kita juga terdampak efek buruk dari konten-konten negatif yang ada. Selain itu, dengan perkembangan teknologi AI yang canggih seperti sekarang, hampir semua orang dapat dengan mudah untuk menjadi seorang konten kreator, yang mana ini juga dapat menjadi sebuah kekhawatiran jika orang yang memiliki niat buruk berusaha menyebarkan konten-konten negatif dan misinformasi. Dan kita juga perlu mewaspadai agar kita dan para pengguna tidak menjadikan orang-orang seperti ini sebagai role model kita. Untuk mengatasi masalah ini, tentunya kita perlu fokus pada peningkatan kualitas konten, seperti memperbanyak konten-konten edukatif dan informatif, seperti berbagi tips belajar, informasi kesehatan, dan pengetahuan umum. Selain itu, konten yang positif dan inspiratif juga sangat dibutuhkan, seperti kisah sukses, kegiatan sosial, dan pencapaian pribadi seseorang. Penggunaan bahasa yang baik dan benar juga penting. Ini untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai pengguna, tentu saja kita harus bijak dalam mengonsumsi konten. Berikut ini adalah beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas konten yang kita konsumsi sebagai pengguna media sosial. Yang pertama, kita harus selalu cek fakta sebelum percaya dan membagikan informasi. Yang kedua, pilih sumber yang terpercaya dan kredibel, seperti akun-akun resmi. Yang ketiga, gunakan fitur-fitur media sosial untuk memfilter konten yang kita lihat. Fitur seperti mute, unfollow, dan block dapat membantu menjaga kualitas konten di feed atau beranda kita. Keempat, biasakan untuk menggunakan media sosial untuk mencari hal yang positif. Ini bisa dilakukan seperti sering searching konten edukatif, inspiratif, dan inovatif. Dari situ, algoritma dari medsos pengguna akan lebih sering merekomendasikan konten-konten yang berkualitas di beranda pengguna. Yang terakhir, sebagai mahasiswa, tentu kita memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas konten yang ada. Mengedukasi teman dan keluarga kita tentang pentingnya konten yang berkualitas dan menjadi contoh yang positif dengan hanya memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kualitas konten yang kita lihat di media sosial dapat berpengaruh kepada kesehatan mental dan sosial kita. Memang tidak semua hal dan konten yang ada di media sosial dapat kita kendalikan, namun banyak juga hal yang bisa kita lakukan sebagai pengguna untuk mengatur dan menjaga kualitas konten yang kita konsumsi. Oleh karena itu,
Mari kita berkomitmen untuk selalu menjaga dan mengatur kualitas konten yang kita konsumsi. Saya Giovanni Aristio dari Science Data 2023. Thanks for watching my video.